Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di Bar Minggu Pelayanan Anak. Adik-adik, gimana kabarnya? Semoga adik-adik baik aja di rumah. Ci, gimana sih kabarnya? Puji Tuhan baik, Civaleri. Civaleri? Aku puji Tuhan juga baik. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu apa, Ci? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Jangan lupa pakai gerakannya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya setiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah tanda cintanya. Adik-adik, tetap berdiri ya. Kita mau nyanyikan sekali lagi lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya ya. Kita mau bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapak karena pada pagi hari ini kami sudah berkumpul untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga berjalan dengan lancar Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, lalu kita akan mendengarkan cerita. Oleh karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan seperti biasanya, kita akan berdoa. Lipat tangan semua adik-adik. Sudah? Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Kau masih mengingatkan kami kembali untuk datang ke rumah-Mu, mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tapi Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, Bapa. Diamkan semua suara yang berada sekeliling kami, sehingga suara Tuhan saja yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita akan baca dari kitab Ezra. Coba adik-adik cari.
kitab Esra di mana ya? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Ayo, masih ingat apa enggak? Kitab Esra itu ada di perjanjian lama ya. Kitab Esra itu di perjanjian lama ya adik-adik, itu dia ada bersama dengan kitab Nehemia ya. Kalau kalian punya Alkitab yang ada indeksnya, boleh cari kitab Esra itu, setelah itu ada kitab Nehemia. Nah, kita buka kitab Esra 7 dan kita akan baca dari pembacaan ayat pertama sampai dengan ke 10 ya adik-adik ya. Oke, yang sudah siap, anak-anak tanggung, anak-anak kecil yang sudah bisa membaca, kita boleh sama-sama membaca ya. Oke, ya sekarang kita akan membaca kitab Esra 7 ayat 1 sampai dengan ke 10. Demikian firman Tuhan. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Raja Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahia, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya. Oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya, itu ia melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah adik-adik, sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Nah, adik-adik, adik-adik coba lihat ya. Ini gambar apa? Ayo adik-adik. Ayo adik-adik lihat nggak? Ini gambar siapa? Ingat nggak? Ini gambar siapa? Nah, gambar ini adalah gambar tokoh yang tadi kita baca di Alkitab, yaitu Esra, Bapak Esra. Adik-adik tahu nggak Bapak Esra ini? Dia adalah orang Israel yang kembali ke Yerusalem. Dari mana? Dari Babel pada waktu itu. Ya, mereka kembali ke Israel. Tapi adik-adik tahu nggak? Pak Esra ini adalah salah satu bapak yang paling setia. Dia rajin membaca Taurat. Dia rajin membaca firman. Dia rajin berdoa. Ya adik-adik ya. Dia rajin untuk berbicara dengan imam-imam. Ya, dia selalu tanyakan sama imam-imam. Apa yang harus diperbuat. Dan ternyata adik-adik, Pak Esra cuma tidak bertanya aja. Tapi dia juga melakukan dalam kehidupannya. Sebagai orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, pada waktu itu adik-adik ya. Ternyata waktu Bapak Esra ini kembali ke Yerusalem. Bersama dengan beberapa orang. Dia tidak tinggal diam adik-adik. Dia mengingatkan bangsa Israel yang ikut pulang ke Yerusalem itu untuk apa? Untuk kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Misalnya apa adik-adik? Harus membaca firman Tuhan. Lalu apa lagi? Melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang dia harus membaca firman Tuhan, ya dilakukan membaca firman Tuhan. Ternyata adik-adik itu yang terus diingatkan oleh
Bapak Israel ini, buat bangsa Israel yang sudah kembali ke Yerusalem. Dia ingatkan terus, dia nggak bosan ngomong sama bangsa Israel untuk terus melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan di dalam hidup mereka. Dia nggak diam Pak Israel, dia terus ceritakan, ya, dia terus ingatkan, dia kasih pemberitahuan, dia jelaskan mengenai Taurat Tuhan. Karena apa? Itu kita sebagai anak-anak Tuhan terus perlu diingatkan, terus dan terus. Begitupun dengan bangsa Israel yang terus diingatkan oleh Bapak Israel ini untuk tetap kembali kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, untuk adik-adik gimana ya caranya ya? Hah? Gimana ya caranya? Saya mau melakukannya, Ci, tapi caranya gimana? Nah, adik-adik lupa ya, kalau adik-adik sedang bermain di rumah, adik-adik bermain dengan adik-adik nggak boleh berantem. Bermain dengan kakak juga nggak boleh berantem. Lalu apalagi bermain dengan teman juga nggak boleh berantem. Itu salah satu kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, yang paling utama, tadi kan bangsa Israel sering bilang baca firman Tuhan. Adik-adik pun begitu, diingatkan untuk selalu membaca firman Tuhan. Ya, adik-adik jangan lupa, mau makan juga berdoa, selesai makan berdoa, bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau berangkat sekolah berdoa. Ya, semua ya yang Tuhan inginkan dari kita, ya melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ya, tadi Enci bilang, membaca firman Tuhan, rajin berdoa, ya, tidak suka berantem, tidak suka bohong. Bohong salah satu juga hal yang tidak baik, yang Tuhan tidak inginkan. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukannya. Ya, lalu apalagi? Oh, mencuri bolpen teman atau mencuri mainan teman, itu juga nggak boleh, lebih nggak boleh lagi. Karena Tuhan tidak mau adik-adik melakukan hal itu. Tuhan hanya ingin adik-adik melakukan hal-hal yang baik. Nah, lalu apakah adik-adik harus diam? Nggak sampaikan lagi kepada teman-teman kalian yang lain yang nggak tahu untuk melakukan hal yang baik? Oh, nggak boleh. Adik-adik harus ingatkan juga teman-teman kalian. Kalau misalkan ada teman yang berantem, kalian harus ingatkan. Kita kan anak Tuhan nggak boleh berantem. Ya, karena apa? Karena itu yang Tuhan inginkan dari kita anak-anak Tuhan. Kita nggak boleh berantem, kita nggak boleh ngatain teman kita nggak boleh maki teman kita nggak mau ngejek teman kita, nggak boleh. Tuhan mau hal-hal yang baik. Nah, adik-adik jangan berhenti untuk menyampaikan itu kepada teman-teman kalian. Ya, teman-teman untuk melakukan hal yang baik. Lalu lakukan dan nyatakan bahwa kalian mau melakukan hal yang baik buat kemuliaan nama Tuhan. Dari sikap hidup kita, berbicara yang baik, ya, kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kita, enggak suka berantem, enggak suka marah-marah, sayang kepada adik dan kakak, sayang kepada mama dan papa, sayang kepada oma dan opa, juga semua kepada teman kita juga kita harus sayang, ya. Enggak ada pengecualian. Tetap kita harus menyayangi mereka. Karena itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Bahwa kita harus melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Di dalam hidup adik-adik semua. Karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang jempolan. Adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Yang bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti Bapak Isra tadi. Mengingatkan kita atau mengingatkan teman-teman kita. Kalau mereka lupa melakukan hal-hal yang baik. Ya, kita pun melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga orang bisa melihat bahwa inilah dia anak-anak Tuhan yang nyata dari kehidupan adik-adik, bertutur kata yang baik, melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan. Ya adik-adik, ingat jangan lupa tadi, kalau Enci tanyakan, tadi gambar siapa? Gambar Bapak Isra yang diutus Tuhan kembali ke Yerusalem bersama beberapa orang Israel kembali ke Yerusalem, ya, setelah dari Babel. Nah, di sana mereka mulai membangun hidup mereka dengan terus dekat sama Tuhan, ya.
rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, ya, rajin berkomunikasi atau berkata-kata yang baik. Itu boleh adik-adik, anak-anak Tuhan yang jempolan, ya. Oke, adik-adik, demikian cerita Enci Oce. Bagaimana Nabi Bapak Isra ini selalu belajar mengingatkan apa yang harus dibuat oleh anak-anak Tuhan, ya, adalah hal-hal yang baik, ya. Oke adik-adik. Nah, demikian cerita Enci Oce, ya. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, kita jangan lupa saat kita berbicara dengan Tuhan, kita harus bersikap yang baik. Nggak ada yang boleh colek-colekkan adiknya, nggak boleh colek-colek kakaknya, nggak boleh. Ya, kita tetap harus bersikap berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tadi sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi seperti Bapak Isra yang setia melakukan apa yang Engkau inginkan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Rajin membaca firman-Mu, rajin berdoa, rajin mengingatkan teman-teman kami untuk selalu bersikap yang baik. Dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sikap yang baik sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, tidak bisa mengikuti ibadah secara online ini. Kami percaya Tuhan, Engkau saja yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Sehingga Tuhan Yesus, minggu depan mereka boleh berada bersama-sama dengan kami kembali. Mengikuti ibadah ini secara online. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan bagi teman-teman kami Tuhan yang mungkin lalai, yang mungkin malas-malasan ikut ibadah online ini. Tuhan, Engkau tolong ketuk hati, pintu hati mereka. Sehingga Tuhan Yesus, minggu depan mereka pun boleh ada bersama-sama dengan kami beribadah kembali. Tuhan Yesus, kami rindu untuk boleh bertatap muka. Tapi kami percaya Tuhan, waktu kami tidak sama dengan waktu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan waktu kami ini Bapa ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang mengatur kapan kami bisa bertatap muka. Dan kami yakin pada saat kami bertatap muka Tuhan Yesus, kami boleh melepaskan rindu kami masing-masing. Karena kami sudah lama tidak berjumpa. Kami mau beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami mau beribadah dengan Enci maupun Engku Tuhan. Yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus tolong. Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan yang melimpah terus Tuhan. Sehingga tiba saatnya kami boleh bertatap muka. Karena waktu yang tepat yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, papa mama kami, opa oma kami, tante kami, om kami, semua Tuhan. Yang begitu kami kasihi, Tuhan tolong, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Kami percaya Tuhan, mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Adik kakak kami juga Engkau jaga dan lindungi Tuhan Yesus. Sehingga senantiasa mereka boleh ada bersama-sama dengan kami, boleh melakukan aktivitas kami. Karena Tuhan menjaga dan melindungi kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Yang jauh daripada kesempurnaan Tuhan. Yang kami naikkan dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus. Yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita
menyanyikan satu lagu lagi. Kita mau menyanyikan apa, Ci? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Bangkit berdiri kali ya, Ci, biar makin semangat. Ya, ayo adik-adik bangkit berdiri. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik siapin uang persembahannya ya. Persembahannya nanti bisa kasih langsung aja ke orang tuanya masing-masing. Lalu orang tuanya bisa langsung kasih ke gereja. Kita mau nyanyi lagu Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya ya. Enci mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk persembahan pada hari ini. Semoga persembahan ini bisa berguna untuk gereja dan pelayanan kami. Berkati juga adik-adik yang memberi maupun tidak memberi. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita undang untuk bangkit berdiri lagi. Untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita mau menyanyikan lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan pada malamnya, kamu harus jadi milik kemenang. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada pagi hari ini. Sekarang kami sudah selesai ibadah pada pagi ini. Tuhan Yesus, semoga apa yang disampaikan oleh Cingkunya bisa berguna untuk adik-adik dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu pelayanan yang selanjutnya.